Menuju pukul 12.30 malam, masih di hari Jumat waktu London, Inggris. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait wafatnya Ratu Elizabeth II, kita bergabung dengan jurnalis harian Kompas, Denti Piawai Nastiti, langsung dari London, Inggris. Saya mencermati tulisan dari salah satu wartawan harian Kompas juga yang melaporkan di Aberdeen, Skotlandia. Ada satu cerita tak sekadar bunga untuk Sang Ratu, menggambarkan kedukaan warga Skotlandia atas wafatnya Ratu Elizabeth II. Bagaimana kemudian suasana kedukaan yang terlihat untuk kawasan London, Inggris sendiri ini, Denti? Ya, selamat malam waktu London dan selamat pagi waktu Indonesia. Dari London tadi saya memang sempat hadir di Buckingham ya, di Istana Buckingham untuk melihat suasana di sana. Dan yang saya jumpai di sana memang banyak sekali warga yang berkumpul dalam suasana duka gitu. Kalau biasanya Istana Buckingham selalu ramai dengan wisatawan atau orang-orang yang berkumpul untuk bergembira gitu, pada hari ini warga berkumpul dengan suasana duka. Jadi suasananya sangat hening dan banyak sekali warga yang datang membawa bunga, juga membawa tulisan-tulisan gitu, ucapan-ucapan yang ingin disampaikan kepada Ratu Elizabeth II. Begitu, Tifal. Itu yang tergambar bahkan sampai hari ini kalau tidak salah masuk ke hari kedua masa berkabung ya. Dari total 10 hari masa berkabung yang ditetapkan oleh otoritas kerajaan Inggris. Nah, dengan rangkaian yang 10 hari masa berkabung ini, bagaimana rangkaian berikutnya? Adakah prosesi khusus menuju proses pemakaman yang sudah dirancang oleh pihak kerajaan Inggris? Dan hal apa lagi mungkin yang akan dilewati masyarakat Britania Raya kemudian di masa-masa berkabung ini? Ya, memang suasana berkabung ini kemungkinan akan berlangsung selama 10 hingga 11 hari. Kalau pada Jumat tadi kita sudah melihat Raja Charles gitu bertemu dengan warga di Istana Buckingham. Besok pada hari Sabtu atau hari ini ya waktu Indonesia, Raja Charles akan dikukuhkan gitu sebagai raja, dan juga akan mengadakan pertemuan dengan anggota keluarga kerajaan lainnya gitu, rapat internal gitu. Sementara jenazah dari Ratu Elizabeth II sendiri masih berada di Scotland, dan jenazah Ratu Elizabeth II kemungkinan akan dibawa ke London pada hari Selasa gitu, untuk mengikuti dan akan disemayamkan di London selama beberapa hari, hingga nanti pada hari ke-10 gitu, suasana dukanya memang masih berlanjut gitu, dan sudah ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah Inggris maupun anggota kerajaan Inggris gitu, seperti menunda atau menghentikan beberapa kegiatan-kegiatan yang dengan jumlah penonton yang banyak gitu, seperti kejuaraan-kejuaraan. Juga nanti kemungkinan sekolah akan diliburkan gitu pada hari ke-10 atau ke-11 gitu. Jadi memang prosesi ini masih berlangsung cukup panjang, yang memungkinkan warga untuk memberikan penghormatan terakhir dan juga bela sungkawa gitu, perasaan dukanya kepada Ratu Elizabeth II. Momennya ini kan dinamai sebagai Operation London Bridge. Koreksi kalau saya salah, karena juga saya mendapatkan informasi ada istilah lagi Operation Unicorn. Apakah sebetulnya ini sama, hanya berbeda nama tapi secara substansial sama saja, atau ada perbedaan tertentu? Kalaupun sama, di rangkaian-rangkaian awal ini betulkah hanya sebatas bentuk penghargaan apresiasi? Karena dari beberapa media di Inggris yang juga saya perhatikan, yang saya cermati, memang lebih mendekatkan pada menyampaikan testimoni. Terakhir kali juga saya melihat dari Parlemen Inggris, anggota parlemen juga menyampaikan testimoni tentang bagaimana Ratu Elizabeth memimpin. Bagaimana kemudian sebetulnya ini? Ya, memang operasi London Bridge itu memang ada, itu sudah dibuat sejak lama gitu, sehingga detail prosesinya memang terus berubah gitu, disesuaikan dengan kondisi yang terkini gitu. Dan memang pada hari-hari awal ini tidak hanya memberikan penghormatan terakhir kepada Ratu Elizabeth II, tetapi juga prosesi-prosesinya ini memang disiapkan untuk mendeklarasikan dan juga menyiapkan gitu Raja Charles III untuk bertahta gitu. Jadi memang banyak sekali prosesi-prosesi kerajaan yang dilakukan. Jadi tidak hanya untuk penghormatan terhadap Ratu Elizabeth II, tetapi juga menyiapkan Raja Charles III untuk memimpin kerajaan ini begitu. Oke, nah soal itu tadi, masalah tahta baru berikutnya setelah Ratu Elizabeth II mangkat,
anak sulungnya yang kemudian akan mendapatkan menduduki posisi baru ini begitu, Raja Charles III. Sempat Anda singgung tadi di awal, tapi sebetulnya ada prosesi khusus tertentukah yang mungkin harus kita cermati dari pengukuhan Raja Charles III ini, Denti? Ya, mungkin hari ini ya, pada hari Sabtu ini akan ada pengukuhan, juga ada deklarasi gitu, dan juga sumpah dari Raja Charles ketiga untuk memimpin kerajaan Inggris begitu. Jadi memang prosesinya seperti itu, dan saya juga masih menunggu update terbaru begitu ya, karena di lapangan ini juga kadang-kadang informasi terbarunya tuh masih belum didapatkan secara sepenuhnya begitu. Oke, tapi yang Anda tangkap dari suasana sosial masyarakat Inggris dengan Raja Charles III yang akan meneruskan tahta monarki Inggris ini, adakah harapan, aspirasi tertentu, dan mungkin suara-suara yang disampaikan untuk kedepannya di perkembangan dari kerajaan Inggris kedepannya begitu? Ya, memang tadi saya juga sempat berbincang-bincang gitu ya dengan warga gitu, bahwa Ratu Elizabeth II ini meninggalkan kesan yang mendalam gitu untuk warga kan setelah 70 tahun bertahta. Kemudian ini akan digantikan oleh anak sulungnya gitu. Beberapa warga tuh mengatakan mereka harus membiasakan diri dengan pemimpin yang baru, yaitu Raja Charles. Kemudian juga warga juga menantikan gitu apa yang akan dilakukan oleh Raja Charles, dan mereka berharap bahwa Raja Charles juga bisa mengikuti jejak dari almarhum ibunya, memimpin kerajaan Inggris dengan baik gitu, karena Ratu Elizabeth II itu bisa menyatukan masyarakat yang beragam dan yang datang dari berbagai latar belakang gitu, sehingga menjadi satu kerajaan yang utuh gitu. Kemudian mereka juga berharap bahwa Raja Charles juga bisa terus mengikuti hal-hal baik dari Ratu Elizabeth II untuk diteruskan gitu dalam waktu yang akan datang. Terakhir, untuk menegaskan saja, walaupun kemudian Anda katakan dinamika rangkaian ini masih akan terus berubah begitu seiring dengan berjalannya waktu. Tapi sejauh ini selain agenda pengukuhan terhadap Raja Charles III, ada agenda apa lagi dalam momen hari kedua atau hari ketiga masa berkabung di sana? Untuk hari kedua dan ketiga ini memang fokusnya adalah untuk mengukuhkan Raja Charles menjadi raja begitu. Kemudian jenazah dari Ratu Elizabeth masih berada di Scotland, dan nantinya mungkin pada hari Selasa akan dibawa ke London, dari Scotland akan dibawa ke London, dan baru di situ ada prosesi-prosesi selanjutnya seperti warga diizinkan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Ratu Elizabeth II gitu. Jadi mungkin itu akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan begitu. Berita dan cerita Anda tentu kita tunggu sejauh apa perkembangan yang berlangsung di Britania Raya, terutama di London, Inggris. Dante, terima kasih banyak sudah berbagi cerita dan informasi bersama kami di Kompas TV saat ini. Terima kasih.